Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aglistion Nugroho, NPM 2341157 dari Prodi Manajemen Angkatan 23 kelas MNG 23 akan membawakan materi rancangan sistem pajak. Pemahaman mendalam tentang sistem pajak penting untuk mencapai keunggulan keuangan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tujuan pajak, jenis-jenis, serta tantangan dalam penerapan sistem pajak yang efektif. Tujuan dari sistem pajak: 1. Mendapatkan pendapatan, yaitu pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 2. Mengatur distribusi kekayaan, yaitu pajak juga bisa digunakan untuk mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pajak yang diterapkan dengan bijak dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. 2. Pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang diperoleh konsumen. 3. Pajak properti, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan properti seperti rumah, tanah, dan bangunan. 4. Pajak bea cukai, yaitu pajak atas barang-barang tertentu seperti alkohol, rokok, dan kendaraan bermotor. Struktur sistem pajak di Indonesia ada 3. 1. PBB dan pajak bumi dan pembangunan. PBB dikenakan atas kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan. 2. PPH atau pajak penghasilan. PPH meliputi PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, dan PPH pasal 29. 3. PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. Kebijakan perpajakan baru. Pemberian insentif investasi, yaitu kebijakan untuk menarik investasi baru dengan memberikan insentif seperti pemotongan pajak atau pembebasan pajak. 2. Penghapus pajak administrasi kecil, yaitu penghapusan atau penurunan pajak administrasi untuk meringankan beban gaji usaha kecil dan menengah. 3. Peningkatan transportasi pajak, yaitu upaya meningkatkan transportasi dan efisiensi dalam pengumpulan serta penggunaan dana pajak. Perubahan dalam sistem pajak di masa depan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama 1. Peningkatan pengawasan dan penekanan, yaitu menginvestasikan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran sistem pajak. 2. Penerapan pajak digital, yaitu pajak yang dikenakan pada transaksi dan kegiatan digital untuk memenuhi perkembangan teknologi dan ekonomi digital. 3. Reformasi pajak yang lebih sederhana, yaitu selalu berupaya untuk menyederhanakan sistem pajak agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan pengusaha. Tantangan dalam penerapan sistem pajak yang efektif, yaitu 1. Menghindari praktik pajak yang tidak sehat. 2. Mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. 3. Menyederhanakan administrasi pajak. 4. Menangani permasalahan korupsi dan penyalahgunaan pajak. 5. Meningkatkan pengawasan dan penegakan. 6. Menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Kesimpulan dan rekomendasi ada 3. 1. Perpajakan merupakan komponen penting dalam pembiayaan negara dan kebijakan restorasi kekayaan. 2. Peningkatan transportasi, pengawasan, dan penegakan harus terus dilakukan untuk mencapai sistem perpajakan yang efektif. 3. Pemerintahan perlu terus berinovasi dan menyesuaikan peraturan perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.